Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi kisah kita berlanjut dengan pemandangan menakjubkan dari Dewa Tua Hades setelah pengkhianatannya yang diam-diam bekerja sama dengan 7 pangeran neraka, yaitu Demigra yang pertama kali diperkenalkan di latar belakang Gohan. Saat berjalan melalui beberapa gua yang familiar, Demigra yang sekarang secara tidak sengaja menyamar sebagai Vegeta akan diam-diam mengikuti Hades dari belakang. Namun, lama-kelamaan dari kegelapan gua, kaki mereka akan menyentuh cahaya, tepatnya menyentuh sinar matahari. Saat berjalan keluar, pemandangan yang lebih familiar akan terlihat. Dan dengan kerumunan yang bersorak, tampaknya Hades dan Demigra akhirnya kembali ke turnamen para Dewa Tua. Seluruh arena telah diperbaiki kembali dari kerusakan apapun, tapi belum ada tanda-tanda Zeus di balkonnya. Hades memperkenalkan pada Demigra bahwa mereka telah sampai di sini. Dia beritahukan ini adalah turnamennya. Disinilah Demigra dapat menunjukkan kepada mereka semua apa yang akan terjadi pada peserta lain setelah kemunculan Demigra, di mana Hades ingin Demigra segera bertarung demi memenangkan turnamen yang luar biasa ini. Ketika mengulurkan tangannya dengan senyuman berseri-seri, Dewa Tua Hades akan sangat bersemangat dan memamerkan panggung turnamen kepada Demigra. Tapi bagi Demigra ini begitu biasa saja. Dia katakan kompetisi yang mereka adakan di neraka jauh lebih glamor daripada ini. Wah, sepertinya ini akan menjadi rencana arc ke depan bahwa akan diadakan turnamen neraka setelah turnamen ini selesai. Mulai sekarang kita harus sadar detail-detail kecil yang mungkin akan menjadi plot twist ke depannya. Demigra hanya melipat tangannya dan menunjukkan senyumannya dengan kegembiraannya sendiri. Tapi terlepas dari arena jelek atau tidak, disinilah untuk pertama kalinya kedelapan Dewa Tua akan berkumpul di luar alam Zeus. Baginya ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dia benar-benar harus menemukan siapa yang dia ucapkan terima kasih atas kesempatan seperti ini. Dan dengan cepat dia bersujud dengan berani di depan umum. Hades akan menjelaskan bahwa itu bisa diatur. Hades yakin pada akhirnya Demigra harus bertemu mereka dalam pertempurannya bersama rekan satu timnya. Dia berterima kasih sekali lagi karena Demigra telah memberi timnya ruang untuk berlatih. Mereka seharusnya bisa berguna untuk Demigra sekarang. Demigra sudah menduga bahwa timnya bisa berguna karena dia juga memberi mereka peningkatan kekuatan. Meski Dewa Tua tanpa punya ruang waktu pelatihan, bagi Demigra Hades benar-benar telah membuatnya tertawa. Dia penasaran bagaimana Hades berhasil meyakinkan orang-orang bodoh ini dan bisa berdiri di antara mereka. Dia tidak tahu soal itu. Tapi setelah berpikir sejenak, Demigra mulai mengerti bahwa Hades juga diberi sebagian kekuatan sang pangeran. Tapi kemudian Hades dan Demigra akan menghentikan percakapan pribadi ini ketika sepasang kaki akan melayang ke bawah. Demigra akan menjadi orang pertama yang menyadarinya dan langsung mengenali dari kata-kata orang itu. Terungkap itu tidak lain adalah Poseidon, satu-satunya Dewa Tua yang tereliminasi sejauh ini. Poseidon gak menyangka Hades akhirnya muncul kembali. Poseidon pikir Hades telah kabur setelah melihat apa yang bisa dilakukan makhluk-makhluk di sini. Jadi dia penasaran apakah Hades sudah mempunyai sebuah rencana sekarang. Sambil meletakkan tangan di belakang punggungnya mengamati Demigra di depannya, jelas Poseidon tidak mengenali penyamaran Demigra meskipun Poseidon adalah seorang Dewa Tua. Poseidon hanya berpikir apakah ini merupakan petarung baru Hades. Dia nggak menyangka Hades akhirnya menemukan kreasi yang menurutnya akan bertahan. Poseidon tidak bisa mengatakannya, tapi dia sangat yakin akan hal itu. Meski begitu, pertanyaan sebenarnya adalah akankah Zeus mengizinkan Demigra masuk selambat ini setelah banyak pertarungan sudah berlangsung. Ketika Hades yang kembali ke dirinya yang biasa seperti seorang komedian akan dengan gugup menjawab bahwa dia yakin seharusnya itu baik-baik saja. Dia ucapkan terima kasih karena Poseidon memberinya kepercayaan diri. Hades tahu Poseidon tersingkir di babak pertama, tapi itu hanya karena Poseidon cuma memasukkan 4 petarung. Tapi Zeus memberi mereka banyak waktu untuk mendaftar hingga maksimal 9 orang. Selama mereka melakukan itu, dia bisa kehilangan petarung sebanyak yang dia butuhkan di ronde sebelumnya dan masih baik-baik saja. Hades masih memiliki 6 slot tersisa meskipun dia hanya dapat menemukan 5 petarung. Sebelum membuka matanya, Hades cukup yakin dia juga bukan satu-satunya yang mengambil keuntungan dari hal ini. Dia berani bertaruh Herakronoa dan juga yang lainnya juga akan memiliki beberapa petarung baru yang mengejutkan untuk ditunjukkan kepada mereka. Poseidon senang seperti yang dia harapkan dari seorang kutu buku seperti Hades. Poseidon merasa
dia harus percaya pada tim kecil dia sebelumnya. Tapi sejujurnya, Poseidon ingatkan mengirim lebih banyak petarung yang dia tahu lebih lemah hanya akan lebih memalukan. Itu sebabnya Hades juga meninggalkan satu petarung. Jadi, mereka akan segera melihat apakah itu bijaksana. Semua dewa tua kini tampaknya telah kembali dari istirahat kecuali Zeus. Itu artinya mereka akan melihat pemandangan di tribun penonton yang sepenuhnya menegaskan apa yang dikatakan Poseidon. Akobel, Kastil, Krono, Aries, dan Hera akan kembali duduk di tribun dengan sabar agar turnamen dapat dilanjutkan. 48 jam telah resmi berlalu. Poseidon katakan dia tidak seharusnya mengatakan iblis di sini, tapi sepertinya Zeus akhirnya kembali. Pertunjukan berlanjut, maka Poseidon minta Hades bersiap. Ketika melihat ke atas, naluri tajam dewa tua akan segera menyadari pergerakan di atas. Dan benar aja, saat kita melihat ke arah balkon, akan tampak siluet sesosok tubuh yang mendekat ke depan hingga ke tepian. Dia mengucapkan selamat datang kembali untuk saudara-saudaranya karena 48 jam telah selesai. Sungguh luar biasanya Zeus akan muncul, namun tampak sangat berbeda. Kulitnya hitam pekat dan mata serta mulutnya berwarna hijau, seperti karakter yang berbeda. Sampai ketujuh dewa tua akan sontak bereaksi dengan kaget saat menyadari bahwa itu bukanlah Zeus, melainkan Genesis yang sedang menyamar. Dengan penyamaran yang mencolok begitu, mereka akan langsung mengenali penipu itu memang tidak lain adalah Genesis, salah satu petarung Zeus sendiri dan yang paling pelawak dalam turnamen. Segera berteriak dan meluapkan amarahnya, Kastil benar-benar merasa kesal melihat badut familiar di turnamen ini berpakaian seperti ayahnya sendiri. Kastil yang biasanya santai ini menanyakan apa yang sebenarnya sedang Genesis lakukan. Dia memintanya segera turun dari sana dan lepaskan pakaian penghinaan ayahnya itu. Genesis minta maaf pada Kastil, tapi dia beritahukan bahwa Zeuslah yang menyuruhnya melakukan ini. Dia sampaikan Zeus sedang sibuk sekarang dan menugaskan Genesis untuk bertanggung jawab pada turnamen ini. Dan Genesis berjanji bahwa ini hanya akan terjadi pada putaran ini saja. Ketika gemetar seperti anak kecil, Genesis yang bermuka banyak akan sangat meminta maaf pada mereka, tapi sesaat kemudian menjadi serius lagi. Melanjutkan sekarang seperti yang Genesis katakan sebelumnya, untuk ronde ketujuh, dua dewa tua yang akan bertarung satu sama lain telah dipilih. Dan mereka adalah dewa tua Hades melawan dewa tua Aries. Dia benar-benar telah berperan seperti Zeus yang mengungkap dua dewa berikutnya yang akan berperang. Dan untuk kali ini tampaknya mereka juga bersahabat. Mereka tidak begitu senang pada awalnya mendengar tentang lawan mereka, hingga Aries memecah kesunyian dan tertawa lancang karena menyadari sesuatu, di mana mereka berdua telah memiliki rencana yang sama untuk mengirimkan petarung mereka yang lebih lemah terlebih dahulu untuk menguji kompetisi. Tapi sekarang salah satu dari mereka akan kehilangan petarung terkuat mereka di sini dan saat ini. Bagaimanapun, Aries akui kehilangan memang menyedihkan, tapi tidak ada salahnya jika Hades kalah darinya. Hades nggak mengerti mengapa Aries bicara seolah-olah dia sudah tersesat. Hades yang kebingungan hanya akan kehilangan kata-kata untuk reaksi Aries saat dia menjelaskannya. Hades tegaskan secara statistik kinerja Aries sama buruknya dengan dirinya dalam kompetisi ini, karena mereka berdua duduk di -1 poin untuk kekalahan ini. Sejauh menyangkut lawan ini sebenarnya adalah pilihan terbaik yang bisa dia dapatkan. Hades merasa Aries tidak mengetahuinya. Di mana 5 detik di sini, Demigra berpikir dia sudah memiliki kesempatan untuk menyebabkan pertumpahan darah. Dan Demigra berharap mudah-mudahan tidak ada orang bodoh ini yang mengetahui siapa dirinya. Jadi Demigra akan menahan diri dulu demi kebaikannya sendiri. Dan karena tidak harus segera dipanggil atau diberitahu aturan rondenya, Demigra akan mulai berjalan lurus menuju panggung. Tapi dengan tegas menghentikan semuanya, Genesis punya sesuatu untuk dikatakan dan meminta Demigra berhenti. Sambil memandang rendah para kontestan, prajurit bermata hijau itu berkata babak ini tidak akan berjalan seperti babak lainnya, karena ini adalah satu-satunya babak yang akan Genesis pimpin. Jadi segalanya akan berbeda. Di babak ini tidak akan ada 1 lawan 1 atau 3 lawan 3. Sebaliknya semua petarung yang tersisa akan saling berhadapan. Pemenangnya adalah dewa tua dengan petarung terakhir yang tersisa. Tidak masalah baginya, itu berarti dia tidak harus memilih favorit. Reaksi Aries akan menjadi sangat tenang dan acuh tak acuh mengangkat tangannya ke atas dengan satu tangan. Sesaat dia akan mengangkat tangan tersebut,
Di ujung masing-masing jarinya sekarang ada 5 bola energi kuning yang muncul. Hingga kemudian dia melemparkan 5 energi itu ke arah arena turnamen. Akhirnya, Aries akan mengeluarkan ciptaan terkuatnya yang sebenarnya. 5 bola energi melesat seperti sinar ke arah tengah panggung sebelum mengendap di tempatnya. Hingga akhirnya tampak 5 gambar singkat. 5 pejuang berbeda dengan 5 kekuatan dan kendali elemen yang sangat unik. Akhirnya, kita mendapatkan pandangan pertama tentang tim Aries yang sesungguhnya. Setidaknya, mereka memiliki kekuatan yang bervariasi. Tidak ada yang tampak seperti prajurit yang kita lihat dari dewa-dewa tua lainnya. Misteri itulah yang membuat mereka tampak berbahaya. Inilah kreasi terhebat Aries. Dengan wajah bingung, Hades akan menjadi penasaran dengan penampilan mereka, dan baginya mereka tidak terlihat menakutkan. 3 di antaranya bahkan cuma tampak seperti anak-anak. Jadi, mengapa dia harus begitu khawatir? Tapi, terlepas dari apakah dewa tuanya khawatir atau tidak, Demigra akan berjalan maju tanpa rasa takut. Lagi pula, bagaimana manusia bisa menimbulkan rasa takut pada seseorang yang dikenal sebagai pangeran neraka seperti dirinya? Ciptaan dewa tua bagi Demigra hanyalah lelucon yang luar biasa. Demigra kira ini akan menjadi permulaan yang baik sebelum hidangan utama dipindahkan. Tapi saat Demigra berjalan maju dengan percaya diri di tribun, seorang wanita berambut putih akan memperhatikan yang gak lain adalah Kronoa. Kronoa terkejut dan mengenali bahwa penyamaran Demigra sama seperti setengah Pegito. Gak pernah Kronoa duga Hades bisa menciptakan salah satunya. Meski begitu, Kronoa juga tidak tahu kalau itu Demigra yang menyamar ya. Tapi Kronoa merasakan ada sesuatu yang terasa lebih gelap pada Demigra daripada Pegito sendiri. Sedangkan Hades mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Demigra bertarung sendirian. Dia katakan latihan timnya yang lain sudah selesai. Sebagai Dewa Zelda, Hades akan mengangkat tangan kanannya, merentangkan jari-jarinya secara eksentrik. Tepat di samping Demigra, sama seperti sebelumnya, portal api hitam aneh akan muncul langsung dari dunia bawah. Perlahan tapi pasti, senjata dan anggota tubuh yang berbeda akan menembus keluar portal itu. Demigra melihat energinya yang diberikan kepada mereka, akhirnya mulai membuat perubahan dalam timnya. Baginya, itu sangat bagus, dan mungkin sekarang Hades tidak akan membuatnya malu. Selain Demigra, makhluk luar biasa yang sama sekali berbeda dari petarung Hades sebelumnya akan muncul. Masing-masing tampak seperti makhluk iblis sejati, tidak jauh seperti Kaguya sendiri. Kulit mereka gelap dan masing-masing akan memiliki pandangan mati, seolah-olah mereka telah kehilangan semua tanda kehidupan mereka. Mengejutkan Kronoa sekali lagi, dan sudah tahu bahwa Hades tidak akan mampu menciptakan hal-hal seperti ini. Dia penasaran di mana Hades menemukan orang-orang ini. Kronoa berharap Zeus segera kembali karena Zeus juga pasti menyadari hal seperti ini. Sekarang Kronoa akan memiliki kecurigaan yang kuat dan langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada kontestan ini. Dan sama layaknya seperti Zeus, Genesis akan membanting tangannya ke balkon, menandakan dimulainya ronde ke-7. Namun, alih-alih petir kuning khas Zeus yang muncul, petir hijau cerah malah akan melesat ke tengah panggung seperti biasanya. Dan dalam sekejap, petir itu akan menyerang tepat di antara 2 kelompok prajurit itu. Kedua belah pihak siap kapan saja bersemangat untuk mengambil tindakan mereka. Memang benar, ketika petir hijau itu menyentuh lantai, seketika tim Aries yang beranggotakan 5 orang akan bergegas maju dengan kecepatan tinggi dan tanpa rasa takut. Saat berada di sisi Hades, keempat petarung yang mirip iblis itu justru akan bergegas maju. Dengan anehnya meninggalkan Demigra yang hanya duduk di belakang, seolah dia adalah pemiliknya dengan tetap bersantai. Tapi, apakah Demigra berpartisipasi atau tidak akan ada bedanya karena setiap petarung akan segera terlibat. Dalam pertempuran massal, kekuatan dan benturan tinju terjadi ke segala arah dengan semua serangan. Namun, salah satu petarung yang sejenis biksu biara yang menggunakan energi hijau akan dibiarkan gemetar terlebih dahulu. Dia dilumpuhkan oleh rasa takut saat dia melihat ke atas, karena di hadapannya salah satu petarung Hades tampak mengangkat pedang. Namun, di belakangnya tampak ada bayangan seperti makhluk yang menjelma dirinya sebagai manifestasi fisik. Dia tegaskan ini saatnya untuk memperkecil ukuran biksu itu. Saat dia akan menyerang ke bawah melepaskan kekuatan tebasan pada anak itu, seseorang meminta biksu itu untuk berhenti pada rasa takut. Tapi, pada saat yang tepat, salah satu rekan satu timnya akan muncul dengan aura ungu, memblokir serangan yang datang dengan sangat mudah. Tapi bahkan saat ini terjadi di belakang ketiganya, 2 orang lagi akan datang dengan sempurna.
siap bekerja sama untuk menjatuhkan musuh menakutkan yang dihadang. Prajurit iblis itu akhirnya memperhatikan karena tembakan tepat di belakangnya sekarang adalah satu kepalan tangan yang dilapisi petir dan satu lagi tangan yang dilapisi api. Namun sebelum mereka bisa memberikan dampak, tampaknya bukan hanya tim Aries yang mengetahui arti kerja sama tim, karena kedua petarung akan terlempar kembali ketika energi hitam lingkar misterius muncul. Dia terbang dengan kecepatan tinggi untuk melakukan serangan lagi. Di sisi lain, prajurit kegelapan Hades lainnya tampak tersenyum liar di balik gangguan dan aman untuk rekan satu timnya. Tapi saat dia terus terkikik, tawa itu akan berhenti ketika garis energi samar muncul di wajahnya yang segera terlihat sebagai sayatan tajam mengeluarkan semburan darah. Wajahnya kemudian berubah menjadi kaget ketika dia menyadari apa yang ada di depannya. Karena yang luar biasanya sekarang di depannya adalah pasukan pedang energi biru yang semuanya bergerak atas kemauan mereka sendiri dan dengan sempurna ditunjukkan pada prajurit kegelapan itu. Sampai mereka terkena dampaknya, jeritan kesakitan akan terus terdengar, memberitahu kita semua tentang betapa mengerikannya rasa sakitnya. Pria itu merasa senang, dia akhirnya sudah mengambil satu nyawa musuh. Hanya tersisa 4 lagi yang harus mereka kalahkan sekarang. Dia yakin mereka memiliki keuntungan dalam pertempuran ini. Sebagai pria misterius berambut putih yang dapat mengendalikan bilah pedang ini, akan tampak meluncur dengan formasi tangan yang aneh. Namun saat pertempuran ini berlangsung, dewa tuanya akan mengawasi yang tentu saja adalah Aries. Aries tentu saja menikmati setiap detiknya karena dia akan benar-benar tampak berada di pihak yang menang kali ini. Aries akan mengucapkan terima kasihnya pada Hades atas makan malam untuknya setelah Hades menciptakan beberapa petarung yang hebat. Tapi Aries peringatkan bahwa mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dia kerjakan selama ini. Bagi Aries, timnya adalah yang paling sempurna daripada tim dewa tua manapun. Tapi sebaliknya, yang juga melihat dengan pandangan lebih dekat adalah Demigra yang tampak kesal melihat orang-orang lemah ini. Suasana hatinya akan rusak karena tidak seperti Aries, Demigra tidak akan senang sama sekali dengan apa yang dia lihat dan bahkan merasa terhina. Demigra bertanya-tanya bagaimana mungkin orang-orang tidak tahu berterima kasih, terutama setelah memiliki sebagian dari kekuatannya sendiri, mereka tetap dikalahkan oleh tim Aries. Dia penasaran kekuatan apa lagi yang mereka butuhkan. Segera setelah mengatakan itu, Demigra akan menurunkan tangannya dan mulai berjalan ke depan. Dia mengangkat kakinya sambil berkata, jika mereka ingin sesuatu dilakukan dengan benar, maka dia akan melakukannya sendiri. Begitu dia melangkah maju, anehnya dengan kekuatan yang begitu besar, tanah itu sendiri akan hancur hanya dengan langkah pertamanya. Dan sepertinya usaha Demigra membuahkan hasil, karena saat dia melakukannya, para pejuang Aries akan merasakan sesuatu yang berubah. Ketika dua petarung tiba-tiba jatuh ke lantai arena, beberapa di antaranya bahkan berlutut. Ketika mereka tiba-tiba mulai merasakan tarikan kuat ke bawah pada tubuh mereka, seolah-olah mereka sekarang berada di bawah gravitasi 1000 kali atau lebih. Mereka tidak bisa bangun dan penasaran apa sebenarnya tekanan ini. Anak laki-laki tadi menjadi orang pertama yang mengatakan dengan kepanikan besar pada tekanan kekuatan Demigra. Tubuhnya benar-benar gemetar meskipun dia berjuang untuk mempertahankan tubuhnya. Karena semua lawan mereka akan berjatuhan seperti lalat yang berebut di tanah. Bahkan para pejuang Hades sendiri pun akan dibuat bingung dengan apa yang mereka saksikan. Demigra dengan hanya kehadirannya saja benar-benar telah mengalahkan mereka. Yang mereka sadari itu bukan cuma kehadirannya, tapi juga adalah niat membunuhnya. Inilah kekuatan iblis yang sesungguhnya sebagai pangeran neraka. Saat para petarung menatap dengan kagum, Demigra akan melanjutkan dorongannya ke depan, berjalan cepat menuju tim Aries yang benar-benar tertinggal. Tapi saat dia berjalan maju untuk menghitung korbannya, salah satunya yang disebut Jiju akan menemukan kekuatan yang cukup untuk mendorong dirinya sendiri. Dia katakan sihir ini tidak akan berhasil padanya. Ketika berteriak pada Demigra yang berbalik, dia akan memaksa pangeran neraka untuk berhenti sampai dia segera bangkit dan menarik kembali tinjunya, siap untuk membantingnya ke titik buta sang prajurit. Tapi dengan gravitasi atau tekanan yang masih jelas mempengaruhinya, pukulannya akan jauh lebih mudah dihindari seperti layaknya balita. Dengan Demigra yang bahkan tidak perlu berbalik dan menjauh hanya dengan gerakan sederhana di lehernya. Demigra meremehkan jika ini adalah batas dari ciptaan para dewa tua ini,
seberapa lemahkah pencipta mereka. Demigra merasa 6 pangeran neraka lainnya mungkin tidak diperlukan sama sekali jika cuma mengalahkan para dewa tua. Seperti mengejek sepenuhnya, memainkan rambutnya dan menutup matanya, Demigra menyerang tanpa melihat. Serangkaian serangan ke belakang akan menghancurkan seluruh lawannya dengan sangat mudah. Demigra sampaikan, ya sudah cukup bermain dengan orang ini sekarang. Demigra segera berbalik badan dan menarik tinjunya ke belakang. Demigra melepaskan pukulan supernya di mana pukulannya benar-benar membuat kontak dan mengakibatkan pengaruh besar. Karena cuma dalam satu pukulan aja, makhluk itu langsung terbaring dengan wajah brutal dengan matanya kosong diambang kematian. Saat Aries menatap, dia hampir tidak dapat mempercayai bagaimana keadaan akan berubah begitu cepat dengan satu pejuang sekarang mengobrak-ngabrik timnya. Aries melihat seolah-olah timnya bukanlah apa-apa dibandingkan sosok tidak dikenal itu. Aries enggak menyangka ada seorang pejuang yang diciptakan oleh Hades dari semua dewa tua bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Setidaknya begitulah yang dia pikirkan. Dan dengan Demigra yang sekarang menghadapi prajurit yang gugur lainnya, langkah selanjutnya akan dia lakukan. Bergerak dengan kecepatan tinggi, dia akan segera mengarahkan tendangan tepat ke dada petarung berikutnya, membantingnya ke atas dari tarikan gravitasinya ke bawah. Petarung itu dibunuh dengan lubang menganga yang berdarah dan Demigra dengan cepat berpindah ke peserta berikutnya di belakangnya. Dia muncul di atas anak laki-laki itu sekarang dan sekali lagi hanya untuk membawa kematian kepadanya. Demigra membanting pukulan pada anak itu begitu keras hingga kepalanya kini terkubur di bawah tanah. Tubuhnya tidak bergerak, mati karena benturan. Si pengendali pedang kini terpaksa menyaksikan semuanya dari bawah. Awalnya gemetar hingga sebuah serangan santai segera menghabisinya. Meskipun dia ingin menggunakan teknik miliknya, tapi Demigra sudah berada di belakangnya. Dan dari sorot mata anak itu, dia pasti sudah mati juga. Saat Demigra mulai berjalan menuju korban terakhir, tubuh si pedang akan tertinggal di belakangnya. Bagi Aries ini tidak mungkin karena seharusnya dialah yang menang. Baginya, Hades tidak mungkin menciptakan makhluk sekuat ini. Apa yang sebenarnya terjadi, Aries pun belum mengetahuinya. Kronoa juga berpikir bahwa pria ini seharusnya tidak ada di sini. Dia yakin Hades telah melakukan sebuah kesalahan, tapi dia tidak tahu apa. Karena sekarang baik Aries maupun Kronoa akan saling angkat senjata, di mana keduanya menyadari siapa yang mereka saksikan bukanlah ciptaan normal atau makhluk panah. Seseorang yang lebih menakutkan daripada petarung manapun yang pernah mereka lihat sejauh ini termasuk Pegito. Tapi tak lama kemudian Demigra akan mendatangi korban terakhir, mengangkat lehernya dengan mulut petarung terbuka, tapi tanpa suara atau embusan yang keluar karena Demigra sudah membunuhnya. Baginya ini menyedihkan sekali, dia malah melawan para kroco yang mudah dikalahkan. Tapi menurutnya, itu setidaknya bisa menghemat waktu mereka. Dia ucapkan terima kasih untuk itu. Seperti cibiran pengecut, pangeran ini bisa menikmati kematian korban lainnya. Demigra akan menggunakan sebuah teknik yang sangat legendaris. Seperti sekarang dengan tangan cadangannya, dia akan membuka tangannya dan kemudian tiba-tiba menutupnya seperti bereaksi terhadap udara saja. Namun tiba-tiba kelima prajurit yang tewas di medan perang, tubuh mereka berubah menjadi energi gelap. Dan kemudian hal yang tidak terpikirkan terjadi. Karena sekarang di telapak tangan Demigra akan tampak seperti permen coklat kecil. Dan memang hal yang sama juga akan terjadi pada 4 musuh lainnya, berubah menjadi permen coklat. 4 bola permen di lantai itu kemudian dilemparkan ke depan ke arah tim Demigra. Anggotanya meraih masing-masing permen itu dengan Demigra lalu memerintahkan mereka untuk memakannya. Demigra sadar jelas sekali kekuatan yang dia berikan saja belum cukup untuk mereka. Paling tidak manfaatkanlah energi musuh ini untuk menjadi pejuang yang layak berdiri di sampingnya. Dan seketika itu juga mereka tidak harus diminta 2 kali, karena orang pertama yang memegang akan langsung melakukannya. Dan setelah memakannya, peningkatan kekuatan mereka akan dimulai dengan tingkat kekuatannya yang meroket dalam sekejap, menyerap segala sesuatu tentang lawan mereka yang kalah dalam sekejap, seperti halnya yang dilakukan oleh Majin Buu. Dan selanjutnya sisanya akan melakukan hal yang sama juga menjadi jauh lebih kuat. Dari ledakan kekuatan mereka sebagai seorang lelaki tua, Aries khususnya akan menatap dengan sangat tidak percaya. Kreasi terhebatnya yang luar biasa kini dimakan dan diambil kekuatannya oleh para pejuang Hades. Demigra merasa senang karena seperti ini malah akan meningkatkan kekuatannya. Tapi dia merasa sekarang adalah gilirannya yang memakan potongan permen itu. Demigra kemudian akan melemparkan permen itu langsung ke mulutnya
dan bola coklat itu kemudian akan semakin dekat ke dalam lubang mulutnya yang menganga itu. Sampai dengan kasar, permen itu tiba-tiba malah direnggut sepenuhnya oleh satu-satunya orang yang kita harapkan datang. Orang itu tidak lain adalah Ultra Pegito. Pegito telah kembali ke tempat kejadian, berdiri mengancam pangeran neraka yang begitu keren ini, dan bergerak sangat cepat sehingga Demigra bahkan tidak bisa bereaksi. Membiarkan Demigra tertegun sekarang karena sepertinya dia belum pernah bertemu dengan pembunuh dewa Pegito. Dia penasaran siapa sebenarnya orang ini. Sebelumnya, fokus Demigra yang selalu tertuju pada kekuatan Gohan membuatnya tidak menyadari ada karakter yang jauh lebih kuat lagi. Di sini, Pegito tegaskan meskipun Demigra yang membuat permen, tapi energi itu adalah miliknya, bukan milik Demigra. Seperti sifat tidak berperasaan yang sama seperti yang dia hadapi, Pegito akan mengambil mangsanya dan memakan bola permen, menguatkan dirinya dengan cara yang sama. Tapi sepertinya tidak ada efek atau aura yang keluar seperti yang terjadi pada yang lain. Karena sepertinya kekuatan permen itu begitu rendah, bahkan untuk bisa menggerakkan sedikit kekuatan Pegito. Seberapa kuatkah God Killer Pegito yang sekarang? Apakah setelah waktu latihannya bersama Kazuya, Pegito sudah berhasil menguasai Gen Iblis? Kita akan segera tahu kelanjutannya minggu depan ya. Buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.